Kita syukuri kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Juga Tuhan sudah berikan kekuatan, kesehatan bagi kita dan kecukupan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan serta kita merindukan akan firman-Nya. Kita pujikan pujian sembahan, penyembahan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang datangnya lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kumiliki, itu yang Kau sediakan bagiku.
berobat ke rumah sakit ataupun ke dokter, itu sudah berkat yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kalau Tuhan pelihara kita, melindungi kita, menjauhkan dari bahaya, kecelakaan dan sebagainya, itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terlebih berkat-berkat kesehatan yang sudah Tuhan pelihara dalam kehidupan kita, itu pun berkat yang luar biasa. Mari kita mau menyadari hidup kita ini bukan oleh kuat gagah kita, tapi oleh pertolongan Tuhan, oleh belas kasihan kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah mengirim malaikat yang menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kita persembahkan kepada Dia. Haleluya. Hidup yang masih ada ini, Tuhan masih beri kekuatan, kesempatan, kesehatan. Kita gunakan terus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, sambil mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan juga akan pelihara terus di tahun 24 yang akan kita jelang. Kita yakin kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, mentaati firman Allah dengan tidak ragu-ragu, dengan penuh iman, maka tahun depan Tuhan akan pelihara kita lebih lagi. Dunia menuju kepada kehancurannya, tapi anak-anak Tuhan dalam pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Sebab Dia mendoakan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setelah kita pakai berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Kasih setiamu Tuhan kami rasakan sampai saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan buat Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasa lebih tinggi dari hari itu. Kebaikanmu yang katanya lebih dalam dari
kudus dan berkenan kepada Allah. Bukan hanya memuji menyembah Tuhan, tapi kami mau pakai hidup kami semuanya kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan, kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini sampai hari ini. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pemeliharaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Kuduskan kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu. Sucikan, kuduskan tempat ini, lingkungan kami, penuhi dengan hadirat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Agar dari tempat ini Tuhan, haleluya, nama-Mu dipermuliakan. Banyak orang boleh mempercayai Tuhan, mengenal Tuhan, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan beri kekuatan bagi mereka, beri kemenangan, beri iman, haleluya, bahwa ibadah itu ada janji berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang sekarang, juga untuk hidup yang akan datang. Itulah janji firman Allah. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dengan urapan dari tempat yang mati ini, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah ada di dalam hati kami, ada di tempat ini, memenuhi kami semuanya. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Jangan takut, jangan gentar, karena kita memiliki Allah
kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita pujikan pujian ini. Kami undang untuk bangkit berdiri.
kepada Tuhan, Tuhan pimpin saya untuk melewati tahun 2023 ini. Ternyata Tuhan memberi firman kepada saya, itu tiang awan dan tiang api akan menyertai kamu di tahun ini. Saya itu sebenarnya mau tanya kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, tapi mulut saya ini kayak terbungkam ya. Setiap saya ketemu pagi ibadah, sebenarnya saya itu mau tanya, saya kenapa Tuhan itu berbicara keras sekali. Tuhan, tiang awan dan tiang api akan menyertai hidupan kamu di tahun ini. Saya tidak ngerti itu. Sebenarnya mulut saya itu selalu apa itu artinya. Tetapi mulut saya kayak terbungkam setiap kali ketemu sama Ibu dan Bapak Gembala. Ternyata apa? Saya diajar Tuhan melewati setiap pergumulan-pergumulan saya di tahun ini. Memang kuasanya itu luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan sediakan. Dunia mengatakan mustahil, tapi bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Kalau sampai hari ini keluarga kami bisa melewati setiap kesulitan-kesulitan, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita perlukan, apa yang kita doakan, Tuhan senantiasa menjawab. Kita tidak pernah dipermalukan, dan sedetik pun kita tidak pernah makan batu atau kita sampai kelaparan. Walaupun Tuhan izinkan mungkin keadaan sulit, atau Tuhan izinkan mungkin sebentar keadaan gak ada apa-apa yang bisa kita lihat, seperti orang Israel di padang gurun, tidak ada apa-apa, tetapi pemeliharaannya sungguh luar biasa. Kalau saya bisa melewati sampai tahun ini, bahkan di tahun ini tinggal berapa minggu, 2 minggu lagi, oh luar biasa Tuhan. Ternyata umat Kristen itu, pengikut Tuhan itu harus benar-benar merasakan kuasanya, bukan dari kata orang ataupun bukan dari kesaksian-kesaksian, tetapi Tuhan ingin kita pribadi mengalaminya. Itu saya alami bersama keluarga saya. Saya didik anak saya tetap berharap kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, percaya di depan kita Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan masa depan kita. Jangan patah semangat. Walaupun saya seringkali Ferry ini juga ya, namanya anak-anak muda ya, seringkali ya, Bu, mau cari kerjaan kok gak dapat-dapat. Ingat, apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memelihara masa depanmu. Terima kasih. Itulah kesaksian saya. Biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengiring Tuhan. Masuk tahun 2024 ini kita juga tidak tahu ya, tetapi Tuhan sanggup memelihara setiap kita. Percayalah, dengan kuasanya dan kasihnya yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, yang akan kita rasakan sepanjang hari. Haleluya. Marilah kita siapkan hati kita, yang bangkit berdiri. Kita rindukan
sumber damai sejahtera, sumber keamanan, ketenangan, kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu Tuhan. Dan kami yakin pemeliharaan-Mu atas kami setia, senantiasa setia dan sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Berurapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kau nyatakan isi hati-Mu, urapan wibawa kuasa-Mu. Haleluya. Biar Engkau sendiri berbicara kepada kami dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga firman-Mu boleh menjamah kami, mengubah kehidupan kami, memberkati kami semuanya. Semakin taat dan setia sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau urapi pelayanan mereka Tuhan. Dan Kau jamah anak-anak ini Tuhan. Sehingga semasa kecil mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk menolong kehidupan mereka, menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Haleluya, haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 103. Mazmur 103. Haleluya. Kita akan melihat dari Mazmur 103. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. His kingdom rules over all. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kita lihat Mazmur 103 ya. Di situ dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita memuji Tuhan karena kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Itu di ayat 19. Mazmur 103 ayat 19, kita lihat sebentar. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. His kingdom rules over all. Atas segala sesuatu. All ya, kata all, segala sesuatu. Apa yang kita dapat dari kata all? Segala sesuatu. All is grace. Semuanya adalah kasih karunia. Jadi seluruh Alkitab ini bicara tentang kasih karunia ya. 773692 70 jam itu semua bicara tentang kasih karunia Tuhan. Sebab itu kita akan belajar tentang memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Benar-benar memuji Tuhan. Kita tadi sudah memuji, menyembah, mendengar kesaksian. Kita terus disertai tiang awan, tiang api. Apa itu tiang awan, tiang api? Tiang awan, tiang api itu berbicara tentang firman. Tiang awan, tiang api itu bicara tentang kasih karunia-Nya yang terus menyertai kita. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman, makan firman, makan firman, makan firman. Firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dia terus menyertai kita. Immanuel, dia terus menyertai kita. 103 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita terus naikkan firman Allah sebagai doa ya. Kalau doa itu paling bagus menaikkan firman sebagai doa ya. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ini Mbak Win bisa pindah depan biar Bapak enggak sendirian ya, kosong di depan ya. Biar sama Bapak, mari ya. Iya, ya no nanti ya Bapak biar ya biar enggak sendirian. Ya,
enak. Soalnya saya jadi orang tua kalau duduk bareng sama anak, cuman duduk aja seneng. Cuman duduk aja seneng, haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Haleluya, His kingdom rules over all. Jangan lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Bicara tentang all, kita juga belajar apa? His grace is all we need. Hanya karunia-Nya, itu semua yang kita butuhkan. Jadi semua nyambung jadi satu ya. Akhirnya intinya Kejadian sampai Wahyu, Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, itu isinya itu adalah grace, kasih karunia. Haleluya, haleluya. Mari kita bagikan kasih karunia di mana saja kita berada. Kita menjadi berkat. Apa itu berkat? Jangan berkat terus pikir materi, uang, tidak. Berkat itu adalah kasih karunia, itu berkat yang terbesar. Haleluya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Hanya darah Yesus. Dia datang dan menyelesaikan tugasnya, mati di kayu salib, menggenapi semuanya. Matius 5:17. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Firman Allah ini kita lakukan dengan kekuatan dari Allah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Saat firman dibaca, diterima ya, diterima sebagai firman dan kita percaya. Saat kita percaya, firman itu bekerja. Haleluya. Percaya firman. Saya ini sudah tua ya. Biasanya yang gelundung itu kan anak kecil ya. Saya ini sudah tua, sempat barusan gelundung saya ya. Sudah tua masih gelundung ini ya. Haleluya. Saya mimpi bilangi anak-anak, hati-hati gelundung. Saya sendiri yang gelundung. Bayangkan orang yang sebesar ini gelundung, sudah sepuh, tapi kita terus percaya sama Tuhan. Sempat ngelundung itu ya, sempat tidak bisa bangun ya, namanya balung tua ya. Jadi harus cari posisi dulu ya. Kita berdoa, tenang berdoa, Tuhan menolong semuanya. Ya sempat lesu ya, kalau lesu itu kan badannya hangat ya. Ya sempat hangat, sempat lesu, sempat sakit semua ya. Tapi Tuhan sampai saat ini masih beri kesempatan untuk saya membagikan kasih karunia. Haleluya. Kita pakai setiap kesempatan. Kita itu harus jadi berkat ya. Haleluya. Hanya ada dua, jadi berkat atau cari berkat. Bagaimana hidup kita? Saat kita jadi berkat, jangan khawatir. Tidak usah cari berkat ya. Itu kunci. Kuncinya itu jadi berkat. Saya terus mengingatkan suami saya. Dulu kalau sama anak-anak juga saya sering ingatkan, hidup itu memikirkan orang lain. Tidak usah mikiri diri sendiri. Saat kita memikirkan orang lain, Tuhan atur semuanya. Tadi kita sudah nyanyi semuanya ya. Seperti bunga itu dia memberi keindahan kepada orang lain. Dia sendiri bunga itu dalam pemeliharaan Tuhan. Burung mulai pagi, tiap pagi saya bangun, saya dengar burung nyanyi, menyenangkan orang lain. Burungnya sendiri dipelihara Tuhan. Itu kunci. Saya sering ingatkan Bapak Gembala, semuanya saya ingatkan. Jangan mikir, pokoknya kuncinya itu satu. Jangan mikir diri sendiri. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Saat kita memikirkan diri kita sendiri, yang timbul hanya kekhawatiran dan lain sebagainya. Begitu saya ngelundung, ingat kalau doa harus bagaimana. Kalau ngelundung kita berdoa untuk orang yang ngelundung. Jadi bukan doa untuk diri sendiri ya. Oh gini rasanya ngelundung ya. Jadi kita berdoa untuk orang-orang yang mengalami seperti itu. Itu tujuannya ya. Haleluya. Mari kita pakai hidup ini terus berguna ya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Kita ini tidak hanya diselamatkan.
Anugerah Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 9, Titus 3 ayat 5 dihafalkan, itu anugerah. Keselamatan itu anugerah. Dan kita pakai anugerah itu, kerjakan keselamatan itu artinya kita pakai anugerah itu. Di mana saja, kapan saja, apapun keadaan kita harus jadi berkat. Ya. Haleluya, harus jadi berkat. Habis saya gelondong, saya terima video cucu saya yang kedua juga habis gelondong ya. Itu ada CCTV-nya, jadi saya kelihatan posisi gelondong. Saya pikir, oh posisi saya gelondong ya kira-kira seperti itu ya, sempat sini ya, kaget ya, kaki semua, terus kena air kok perih, berarti kan ada luka ya. Tapi setiap mengalami sesuatu jangan panik, jangan bingung ya. Firman doa naikkan sebagai doa. Haleluya. Sempat juga mengalami sakit perut seperti yang mau melahirkan rasanya ya. Saya mikir miumnya keluar ini ya. Seperti mau melahirkan. Sakitnya seperti itu. Tapi kita terus berdoa. Suami saya sudah nyiapkan obat, saya bilang enggak usah. Kita berdoa dan kita lalui semua sampai saat ini. Suami saya sering tanya, kuat nah? Ya, kuat. Kita berdoa, terus berdoa ya. Ini kita itu punya mahkota ini, kasih setia sama rahmat. Itu mahkota kita, haleluya. Haleluya. Pak, emang ngomong biar aku ngambil sepatu. Haleluya. Kita itu ada mahkotanya. Kok muter-muter luar sini? Haleluya. 5 ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Haleluya. Ini dia itu firman. Hanya firman yang bisa memuaskan hasrat kita. Kita dipuaskan dengan kebaikan. Setiap bicara tentang kebaikan itu bicara tentang Roh Kudus, kebenaran itu firman. Kalau bicara tentang berkenan itu iman. Jadi belajar firman, nanti nyambung semua. Kalau kita ketemu takut akan Allah, itu ternyata bicara tentang iman, tentang berkenan, mengamalkan kebenaran. Jadi kebenaran itu firman, bukan hanya kita pelajari. Kita pelajari saat ini, kita terima dan kita amalkan, mengamalkan. Ya, ada orang yang bilang gini, jangan kita ngomong tentang agama ke orang, tapi biarkan orang itu bisa melihat Kristus dalam kita. Itu yang penting. Haleluya. Jangan pamer kerohanian kita kepada orang, tapi bagaimana Tuhan melihat cara hidup kita, sampai hati, pikiran, angan-angan itu berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terus ya, kita sudah dilengkapi semua, jadi tidak ada alasan kita tidak bisa ya. Karena kita sudah dilengkapi semua lengkap. Dia yang memuaskan ini sudah, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Haleluya. Burung rajawali ini sudah tahu ya ceritanya ya. Kalau sudah tua dia akan naik ke atas gunung, dia akan mematahkan paruhnya, mencabut bulunya, kukunya, ini semua. Dia harus mengalami penderitaan di atas gunung untuk kembali menjadi baru. Haleluya. Kalau mau belajar tentang rajawali, dilihat ya, belajar tentang rajawali. Haleluya. Dan dia hanya mengepakkan sayapnya, begitu ada badai dia akan terbang lebih tinggi. Itu rajawali. Mengepakkan sayapnya, berserah. Haleluya. Hidup yang berserah. Terus Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Jadi jangan takut. Semua itu sudah Tuhan atur ya. Kalau kita merasa diperlakukan tidak adil, diperas ya, kita hanya ada satu tempat berseru,
Bagaimana cara berseru? Masuk kamar, doa, baca firman, itu berseru. Naikkan firman sebagai doa. Sudah tidak usah ngomong tentang masalah kita. Dia tahu semuanya. Dan tugas kita percaya menaikkan firman seperti pada pagi hari ini ya. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Ini tadi ya, tiang awan, tiang api ya. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Siapa Israel? Israel bukan bangsa Israel sekarang yang sedang berperang ya. Israel bicara tentang umat tebusan. Umat pilihan adalah umat yang mau nerima kasih karunia, percaya Yesus. Yesus adalah jalan, bukan Yesus membuat jalan ya. Tapi Yesus sendiri itu jalan ya. Bukan Yesus the maker membuat jalan, bukan. Yesus itu jalan. Coba dilihat nanti Yohanes 14 ayat 6. Yesus itu jalan ya. Bukan dia membuat jalan, tapi dia itu jalannya ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ini kerajaannya, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu memerintah atas hidup kita. Jadi kita ngalami apapun, kita bisa tetap tenang di dalam badai. Tetap tenang ya. Dia punya cara, ingat ayat Ayub 14 ayat 5, tidak lebih sak menit, tidak kurang sak menit ya. Pas. Waktunya Tuhan tuh pas. Ayub 42 ayat 2, segala firman itu tidak ada yang gagal. Segala yang dia rencanakan pasti jadi. Sebab itu kita harus tetap dalam anugerah. Haleluya. Ngalami segala sesuatu ndak usah bingung pakai cara kita sendiri. Tuhan punya cara yang terbaik. Tetap lakukan kebenaran ya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Dia mengampuni. Coba perhatikan mulai Kejadian. Kejadian kalau mulai baca pasal 1 begitu luar biasa kasih Tuhan. Sudah disiapkan semua, baru Tuhan menciptakan manusia, sudah lengkap. Kejadian 2 ayat 15, manusia itu mengusahakan dan memelihara taman, itu bekerja yang dalam anugerah. Itu mengusahakan dan memelihara taman, sudah ada tamannya. Embun juga sudah ada, segalanya sudah ada. Dia cuma terus menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Terus Kejadian sampai manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sudah merencanakan penebusan. Sampai Matius 3 ayat 15 sama ya. Buku pertama Perjanjian Lama, buku pertama Perjanjian Baru, pasalnya 3 ayatnya 15 ya. Tuhan merencanakan di Kejadian, di Matius itu Tuhan menggenapkan seluruh kehendak Allah. Di Ibrani 3 ayat 15 sama 3:15 Ibrani, tugasnya manusia itu jangan mengeraskan hati. Hari ini manusia itu cuma punya waktu hari ini. Saat kita mendengar perintah Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan. Haleluya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Itu kebaikan Tuhan. Tapi kita tidak boleh mempermainkan kemurahan Tuhan. Roma 11 ayat 22, kita tidak boleh mempermainkan kemurahan Tuhan ya. Di Wahyu juga kebalikannya 22 ayat 11. Di situ dikatakan kita akan bertumbuh dalam kebenaran atau bertumbuh dalam kejahatan. Salah satu. Pokoknya semua atau salah satu. Matius 6 ayat 24 dikatakan kita itu mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon, salah satu. Semua yang kita lakukan ini kita lakukan untuk Allah.
sesuai firman. Haleluya, mengabdinya kepada Allah. Terus ya, terus tanda-tandanya itu baca sendiri, baca semua firman. Kita baca firman bukan supaya selamat, karena kita sudah selamat. Kita belajar cara hidup dalam keselamatan itu bagaimana. Cara hidup dalam kasih karunia, kunci-kunci hidup dalam kasih karunia. Jadi tidak bulet ya, manusia nanti akhirnya bulet, sampai gereja-gereja juga pada keblinger semua ya. Semua bingung pakai caranya sendiri. Perhatikan, kembali pakai caranya Tuhan. Bagaimana caranya? Baca firman ya. Tuhan itu adil. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Jadi jangan sembarangan. Jangan bilang Tuhan maha ampun terus berbuat sembarangan. Contoh yang paling gampang, anak sekolah kalau tidak belajar itu salah. Harus belajar, harus rajin. Pokoknya satu paket ya. Setia, rajin, semua itu satu paket. Orang yang tidak setia ya malas, semua satu paket. Jahat, semua itu satu paket. Saat kita ditebus, kita diberi paket keselamatan itu satu paket lengkap. Tinggal kita bisa menggunakan atau enggak. Cuman itu kuncinya. Anak sekolah kalau enggak belajar, dia salah minta ampun, tapi ya tetap enggak naik. Apa bisa naik? Ya enggak bisa kalau enggak belajar. Penjahat yang disalib diampuni, tapi dia tetap enggak turun dari salib. Jadi kita hidup dengan hati-hati ya. Dengan hati-hati bukan supaya selamat. Karena sudah selamat, kita menabur yang baik, menabur dalam kekekalan. Itu sampai nanti dirasakan oleh anak cucu kita. Berkat kita itu tidak berhenti sendiri ya. Seperti yang sering saya saksikan, saya sejak di perut didoakan oleh opa saya ya. Itu berkatnya bisa kita terima sampai saat ini. Bagaimana hidup kita? Apa kita bisa jadi berkat? Haleluya. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah ini takut akan Dia. Apa itu takut akan Dia? Kisah 10 ayat 35. Dibaca sendiri, takut akan Dia itu mengamalkan kebenaran. Jadi orang Kristen yang hanya pintar mengajarkan kebenaran, tapi hidup sehari-harinya tidak mengamalkan kebenaran, itu adalah orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang percaya adalah orang yang takut akan Tuhan, hidupnya cocok sama firman. Haleluya. Nanti belajar sendiri dan Roh Kudus akan bicara sendiri apa yang cocok dengan firman. Haleluya. Sekarang ini memang sudah banyak salah kaprah ya. Salah kaprah yang tidak bisa dihentikan. Tapi kita harus melihat sikap hati kita masing-masing. Haleluya. Mari kita terus belajar dari firman, apa yang dimaksud dengan kasih karunia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ini artinya kita itu kalau ditebus, sudah ditebus, kita itu tidak akan terus melanggar firman. Tandanya kalau kita sudah terima kasih karunia, tandanya itu kita tidak gampang-gampang berbuat melanggar firman. Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita. Yeskiel 36 ya, dibaca ayat 25, 26, 27. Kita itu sudah dibenarkan, dikuduskan, disempurnakan. Haleluya. Jadi hidup itu tidak sembarangan. Ngomong tidak asal ngomong, hati, pikiran, omongan semuanya itu harus cocok sama firman. Nanti kita akan belajar semua ya. Ini kita baca dulu sebentar, nanti kita akan selesaikan yang lainnya. Haleluya. Sejauh timur dari barat, ini sudah ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang
takut akan Dia. Haleluya. Takut akan Dia. Kalau kita orang tua saja sayang kepada anak kita, di Lukas 11 ayat 13, nanti kalau dibaca atau nanti kalau lihat YouTube diulangi lagi ya nanti sore, dikatakan how much more, betapa lebihnya Bapa kita yang di sorga. Kalau Bapak di dunia aja sayang sama anaknya. Ya, saya lihat Vindo itu sekarang sayang ya sama anaknya, itu sayang ya. Dan kita ingat betapa Bapak di sorga itu sangat mengasihi kita. Haleluya, kita harus yakin akan kasih Tuhan, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Di sini diulangi terus ya. Orang yang mengamalkan kebenaran. Haleluya. Kebenaran itu firman, kasih karunia ya. Dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang kita pegang itu firman, perjanjian Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan yang ingat untuk melakukan titahnya, tidak balik-balik lupa ya. Oh lupa aku. Haleluya. Keluar masuk halaman, jatuh bangun dalam dosa, kita harus terus dalam ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus, kita terus. Tirai itu sudah sobek waktu Yesus disalib. Hati itu isinya seperti tabut itu, firman. Haleluya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, ini judulnya ya. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. His kingdom rules over all. Kerajaannya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Saat kerajaan Allah datang, kehendak Allah itu jadi. Jadilah kehendakmu. Dan saat kita menggenapkan kehendak Allah, kita bisa merasakan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Di bumi meskipun mengalami macam-macam, kita tetap bisa merasakan suasana sorga. Kita bisa membagikan sorga kepada orang di sekeliling kita. Kita tetap menjadi PGS, ya, bukan pasar grosir Surabaya. PGS, pintu gerbang sorga. Orang kalau melihat kita harus melihat sorga, dan melalui hidup kita orang itu bisa bersama-sama kita di sorga. Ya, waktu Kamis kemarin Vindo ngajak jalan-jalan ya. Kalau Vindo lihat sesuatu biasanya saya duduk, dan kalau duduk tidak hanya duduk ya. Siapa yang dekat kita bagikan berkat ya. Sampai Vindo bilang, baru duduk sebentar sudah nemu konco ya, sudah omong-omong. Kita tujuannya omong-omong, tidak sekedar omong-omong, membagikan kasih karunia. Kita pakai ayat Lukas 9:50, Markus 9:40 kita pakai. Orang yang menerima kita, dia ada di pihak kita. Jadi nggak usah bicara tentang agama, tapi bagaimana orang itu bisa melihat Kristus di dalam kita, itu yang penting. Kalau orang hanya menginjil bicara agama tapi hidupnya tidak cocok sama firman, itu malah membuat orang tidak mau mengenal Kristus. Perhatikan ini. Bagaimana kita memperkenalkan Kristus melalui hidup kita. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Perhatikan di sini. Dengan mendengarkan suara firman-Nya, mendengarkan. Saat kita mendengarkan,
mendengarkan itu harus percaya, itu bicara jadi satu semua. Kita terima firman itu dan firman itu bekerja di dalam kita. Nanti Tuhan atur semua. Orang-orang yang dipertemukan dengan kita dan cara kita membagikan kasih karunia. Dan terus berlanjut pula, saya masih ingat kan? Ya, itu terus didoakan dan nanti Tuhan bekerja itu terus. Berjalan bersama Allah itu seperti itu, terus memakai waktu menjadi pendoa syafaat. Terus pakai hidup kita, jangan sia-siakan satu detik pun. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Di sini ada yang masih kepingin jadi pejabat. Kita itu pejabat Allah. Bukan pejabat pemerintah. Kita ini pejabatnya, pejabat Allah. Saat kita melakukan kehendaknya. Makanya baca firman supaya kita tahu. Kita tidak akan rebutan kekuasaan. Di mana-mana kita bisa tetap lemah, lembut, rendah hati. Kita itu pejabat Allah. Tadi dikatakan kita itu pilihan, dipanggil, dipilih, dan kita harus tetap setia. Kehendaknya semua ada dalam firman Allah. Caranya bagaimana Bu Henry cara melakukan? Baca, dengarkan dengan percaya. Percaya firman itu bekerja. Jangan bantah sedikit pun. Tidak ngerti jangan banyak tanya. Di mana ayatnya jangan banyak tanya? Yohanes 16 ayat 30. Tidak usah banyak tanya. Saya dilatih dari kecil tidak usah banyak tanya. Percaya saja. Tuhan itu punya cara yang luar biasa yang tidak kita mengerti, ya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Kita ini buatan Allah. Di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Selesai ya 103. Nanti dibaca. Haleluya. Kita terima, kita renungkan. Selanjutnya Wahyu 11 itu bicara tentang the Ark of His Covenant, peti perjanjian. Peti perjanjian itu kalau kita lihat di Wahyu 11, peti perjanjian itu sekarang sudah ada di sorga. Haleluya. Haleluya. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa Jesus the way to the Father, jalan yang baru dan hidup. Yesus itu jalan kepada Allah. Jalan yang baru dan hidup ada di Matius 27, Yohanes 14, Ibrani 4, semua dibaca ya. 1 Korintus 1, 2 Korintus 1. Ini penting. Bukan membuat jalan. Dia itu jalan. Jesus the way to the Father. Yesus itu apa? Yesus itu kasih karunia. Yesus itu grace, kasih karunia. Jadi jalan kepada hidup itu bukan kebaikan kita sendiri. Kita tidak mampu berbuat baik. Haleluya. Tapi Yesus saat kita terus berada di dalam kasih karunia, nanti dibaca semua ya. Di Matius 3 tadi sudah saya sebutkan, a voice from heaven, pernyataan kasih Allah. Di Matius pasal 3 nanti dibaca. Di situ kita bisa mendengarkan pernyataan kasih Allah. Inilah anakku yang kukasihi. Allah Bapa sudah memberikan anaknya itu yang terbesar. Roma 8 ayat 32. Yang lainnya nanti mengikuti. Yang lainnya bukan hanya masalah materi, tetapi kekuatan kita untuk melakukan kehendak Allah itu sudah dikasih. Tuhan itu baiknya seperti itu. Tuhan itu tidak hanya nuntut, tapi Tuhan itu memberi fasilitas kekuatan. Tugas kita itu terima, percaya. Haleluya. Percaya. Belajar ya. Justru percaya ini manusia yang
sulit melakukannya. Mereka bilang ya harus ini, tambah itu, pakai usaha kekuatan sendiri. Kita belajar percaya. Masih ingat cerita saya, ada seorang bapak lewat jurang dari bukit ke bukit, lewat tali ini jurang ya, lewat. Orang-orang tepuk tangan. Percaya ya, saya bisa melewati ini. Percaya, ngomong percaya. Ayo, siapa yang bisa mau ikut saya gendong. Tidak ada yang mau. Berarti mereka cuma teriak, toh, percaya. Yang mau cuma satu. Ternyata dia adalah anak bapak ini. Dan anaknya percaya kalau bapaknya sanggup membawa dia melewati jurang ini. Nah, sekarang banyak orang Kristen yang ngomong, ada amin. Makanya saya tidak pernah ngomong ada amin ya. Itu tidak bisa dipaksa ya. Itu harus keluar dengan sendirinya. Mungkin bukan dengan perkataan, tapi hatinya percaya. Haleluya. Orang-orang hanya berteriak percaya. Tapi tidak ada yang baca firman, tidak ada yang melakukan firman. Semua pakai caranya sendiri, semua pakai mengikuti cara-cara dunia. Sampai sekarang cara dunia masuk juga ke dalam gereja. Cara supaya gerejanya penuh bagaimana, marketing dan sebagainya. Marketing dunia masuk gereja ya. IO tidak hanya di pesta, di gereja-gereja sekarang sudah pakai IO semua ya. Event organizer yang ngatur semuanya, diatur semegah mungkin. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah keluar dari Mesir. Saat di padang gurun kita dipimpin tiang awan, tiang api. Percaya sepenuh dengan cara kerja Allah. Kita masuk perhentian, itu ibadah. Ibadah itu masuk perhentian. Bisa duduk diam. Lukas 10 ayat 20, 39, 42. Nama yang sudah tercatat di sorga. Bisa duduk mendengarkan firman. Ulangan 33 ayat 3. Terus mendengarkan firman, menangkap sesuatu dari firman. Sebab itu saya kan sudah beri contoh ya, mulai tahun 90 sampai nanti Natal tahun 23 ini. Saya terus bilang, saya tidak akan repot di hari Natal. Natal itu bukan saatnya untuk repot. Natal itu saatnya untuk duduk diam. Lagunya gimana sih? Malam kudus, sunyi senyap. Haleluya. Yang lainnya biar Kudus sendiri yang menerangkan. Mari kita terus mengerti pernyataan kasih Allah. Dan tidak hanya kaji, pernyataan kuasa Allah, visions of God, Yeskiel 1. Kalau mau belajar lengkap, yang saya bagikan siaran pagi ragi itu, di situ dibahas secara lengkap. Sama Deon sudah dikasih catatan ya. Itu buatnya tidak gampang ya. Tapi banyak orang yang meremehkan apa itu doa pagi. Kekuatan saya justru sekarang ini tiap jam 2 saya doa. Kalau Bapak Gembala keluar, saya di sini sama Bapak Gembala dengar. Itu saat-saat yang indah bersama Tuhan. Nanti di situ diterangkan semua ini ya, ada semua. Roma 8. Nah ini Natal. Coba kita lihat apa sih Natal itu apa sih? It's because of Christmas that you can accept the greatest gift of all. Apa itu Natal? Natal itu kita sudah menerima karunia yang terbesar dari semuanya. Itu Natal. Haleluya, karunia yang terbesar. Anak Allah turun dari sorga, menggantikan kita mati di atas kayu salib, memindahkan kita dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang.
Mari kita bisa mengerti Natal yang sesungguhnya. Apa itu Natal? The joy that comes from knowing Jesus Christ as Savior, Lord and lover of your life. The joy, sukacita yang besar, joyful, yang datang karena kita knowing, ing itu berarti saat ini. Knowing Jesus Christ, Jesus pelepas dosa. Christ, Kristus yang diurapi jadi raja. Raja bukan pengertian seperti dunia ini, justru raja yang melayani. Haleluya, dia mati buat kita. Dia hidup dan dia sekarang berdoa buat kita. Ibrani 7 ayat 25. Kita menerima keselamatan yang sempurna. Dan ibadah yang benar adalah Ibrani 9 ayat 14. Itu ibadah. Kita ibadah karena korban Kristus, bukan dibuat jor-joran, megah-megahan. Tapi kita ngerti arti ibadah yang sebenarnya. Karena korban Kristus kita sekarang bisa duduk menyembah Allah. Haleluya. Karena korban Kristus. Natal memperingati begitu Allah Bapa menurunkan anaknya ke dunia. Itu bukan hal yang biasa ya. Haleluya. Haleluya. Ada yang protes. Kenapa kok enggak bapak sendiri? Kenapa kok anaknya? Saya tanya pada orang tua. Orang tua, kalau anak sakit, apakah kita enggak lebih sakit daripada anak itu? Coba para orang tua ngerti ya, saat anak sakit ya. Rasanya lebih baik saya yang sakit. Kalau anak ngelundung rasanya lebih baik saya yang ngelundung ya. Saya dulu kecilnya waktu bayi ngelundung. Habis saya ngelundung, mama saya nyoba ngelundung ya. Karena pengen tahu rasanya ngelundung. Itu orang tua. Kalau orang tua di bumi saja seperti itu, apalagi Bapak kita yang di surga. Cuman satu kata, Our Father who art which art in heaven. Bapa kami yang ada di surga. Saat ngomong seperti itu, kasih karunia itu bekerja di dalam kita. Percaya. Haleluya. Yesus Kristus sebagai juru selamat, Savior, habis waktunya ya. Tuhan yang kita taati. Dan dia yang mengasihi hidup kita. Jadi kita tidak usah bingung kalau tidak dikasihi manusia. Kita punya Allah Bapa yang mengasihi dia. His kingdom rules over all. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mari biarlah kerajaan Allah menghidupi hidup kita, dan kemana-mana kita sebagai duta kerajaan Kristus, suasana kerajaan. Saya serahkan pada Bapak Gembala, nanti diulangi di YouTube ya, nanti sore, dan Roh Kudus sendiri yang bekerja menerangkan semua apa yang dimaksud firman, dan kita akan mengerti Natal yang sebenarnya. Haleluya. Kita akan menghargai korban Kristus. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan. Nanti di rumah saudara baca lagi ya Mazmur 103 ini. Saudara minta pimpinan Tuhan supaya setiap ayat yang dibaca itu saudara bisa punya pengertian yang lebih lagi ya. Puji Tuhan hai jiwaku. Jiwa itu berbicara juga tentang roh ya. Puji Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Bukan nyanyi sorak-sorak, wah ini Natal, wah terus joget-joget teman, boleh saja, tapi apakah itu dalam roh dan kebenaran?
Kalau sudah baca Mazmur 103 ini ya, itu orang muji Tuhan itu sama ingat kebaikannya ya. Dia sudah nolong kita, sudah ngampuni kita ya, sudah memberkati kita. Boleh saja menyanyi dengan bersukacita, boleh saja. Tapi terus ingat ya, ingat kita memperingati ya, bukan merayakan sebelumnya, memperingati lahirnya Yesus. Itu supaya kita ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat segala-galanya. Ya. Mengingat kembali, merenung kembali. Kalau Bapak tadi dikatakan Bapak mengorbankan anaknya yang tunggal dikorbankan. Ya. Itu tidak ada mungkin orang mau ya, mungkin ada 1-2 mengorbankan anaknya ya, tapi Allah mengorbankan putranya yang tunggal satu-satunya, turun ke dunia, lahir, menderita, mati, bangkit, dan kembali ke Bapa di sorga. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita ingat ya, ingat kasih-Nya, kemurahan-Nya. Kita sudah ditebus. Dulu bakalnya masuk neraka, sekarang ini kita dipindahkan, sudah posisinya ada di sorga. Itu harus kita pertahankan ya. Kita taati terus. Apa-apa, mungkin berapa tahun saudara dan saya ikut Tuhan, apa yang belum taat? Apa yang belum taat? Pasti masih ada kekurangan-kekurangan kita. Jalani dengan iman. Dengan iman, jangan dipikir-pikir wah mau taati firman, waduh kok gini, waduh. Tidak bisa. Dengan percaya, selama saudara dan saya belum melakukan firman Allah, itu ada bagian-bagian yang tidak percaya. Ya. Tuhan mau kita percaya sepenuhnya, seluruhnya. Haleluya. Itu hanya bisa kalau kita dipenuhi Roh Kudus ya, mengalami kelahiran baru, tumbuh terus, haleluya, taat setia sampai akhir. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Sekali lagi nanti Mazmur 103 ini saudara baca lagi di rumah ya. Haleluya. Karena Bapak itu betul-betul menyayangi kita. Ya. Seperti Bapak sayang anaknya. Kalau kita mau merasakan pemeliharaan Tuhan nanti tahun 24 ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ada pemilu dan sebagainya ya. Seterusnya bagaimana, tapi asal kita mau taat firman Allah, pemeliharaannya sempurna. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah bingung ya. Dengar berita ini itu tenang, karena apa? Punya Allah yang hidup. Haleluya. Mati hidup kita di tangan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Dan tadi juga diingatkan, saudara dan saya ini pejabat-pejabat Allah ya. Mungkin di lingkungan kita tidak jadi RT ya, tapi di hadapan Tuhan, orang yang taat setia melakukan perintah Allah, nurut perintah-perintahnya, dia pejabatnya Allah. Tinggi mana? Pejabat dunia sama pejabat Allah. Tidak ada apa-apanya, saudara. Ya. Oleh sebab itu mari, ini kesempatan diberikan kepada saudara dan saya. Mau tidak jadi pejabatnya Allah? Di dunia tidak jadi pejabat tidak apa-apa, tapi kita harus jadi pejabatnya Allah. Ya, luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hidup, Firman-Mu ya dan amin. Ajar kami memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan mengingat senantiasa akan kasih anugerah kemurahan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kehidupan sampai saat ini, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan sampai saat ini kami rasakan. Haleluya, kami mau Tuhan mengasihi Engkau dengan melakukan apa saja yang Engkau perintahkan. Tidak sebagian-sebagian, tidak hanya yang kami mampu, yang kami bisa, bahkan yang kami merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, kami mau melakukan bersama-sama dengan Engkau. Dengan iman kami mau melangkah, dan Tuhan pasti menopang kita.
Semua yang kami lakukan itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri. Haleluya. Tambahi iman percaya kami Tuhan. Haleluya. Dengan urapan, dengan kekuatan dari Roh Kudus, menopang kami hari lepas hari sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah. Pada pagi hari ini Tuhan pakai seluruh kehidupannya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami yang sudah mendengar firman Allah, Tuhan beri kami kekuatan untuk melaksanakan apa-apa yang belum kami taati di dalam firman-Mu, di dalam kehendak-Mu, supaya kami bisa melakukannya seluruh kehendak Allah. Dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, orang yang melakukan seluruh kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Dia tidak akan mati, tapi akan diangkat, diubahkan untuk terbang bersama-sama Tuhan, masuk dalam kemuliaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh, yang dekat, Tuhan tolong sertai, jagai, lindungi, tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua di rumah tangga, di pekerjaan, di perjalanan, apa saja yang kami lakukan. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami, bahkan Tuhan seluruh keluarga yang dalam kehidupan kami, Tuhan menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, segala korban-korban dan persembahan-persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.